Oke guys, masih bersama saya kembali di channel Bang Kosan, channel yang memberikan informasi seputar ban sepeda motor vulkanizer tentunya. Kali ini saya akan memberikan kalian informasi atau memberikan pengetahuan atau cara membuat ban sepeda motor vulkanizer secara lengkap dan detail guys. Nah, di belakang saya ini langsung saja ya guys ya. Ini di belakang saya ini ada bahan-bahan dasar ban bekas guys. Ada ring 17 dan ring 14. Nah, untuk proses penyortirannya itu sendiri, jadi tidak semua ban bekas itu bisa divulkanisir kembali guys. Kita harus memilih mana bagian yang bisa divulkanisir dan mana bagian yang tidak bisa divulkanisir seperti itu. Nah, untuk proses jelasnya cara menyortir ban bekasnya langsung saja ada di bagian pojok kanan atas ini guys. Sudah saya pasang pin, sudah saya buatkan video, silahkan disimak terlebih dahulu, nanti kembali lagi ke sini. Nah, kalau sudah kalian melihat video yang saya tunjuk di sini tadi, nah selanjutnya kita akan lanjut ke proses yang kedua guys. Ini tadi tahap yang pertama, cara menyortirnya terlebih dahulu, bahan mana yang bisa digunakan dan bahan mana yang tidak bisa digunakan. Kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses pengerokan ban sepeda motor guys. Nah, pada tahap kedua ini di samping saya sudah ada mesin buffing kerok untuk mengerok ban sepeda motor atau ban bekasnya, untuk kita tambahi karet kompon menjadi karet kompon baru seperti itu. Nah, ini pada bagian mesin ini semuanya beli dari pabrik guys. Kalau untuk mesin ini kurang lebih harganya 32,5 juta satu set ini. Nah, prosesnya bisa langsung lihat di sini guys, untuk prosesnya pengoperasian mesinnya. Nah, untuk pengoperasian mesin kerok yang manual ini ada di belakang saya, kita langsung saja kita lihat guys seperti itu. Dan untuk proses penggunaan atau pembuatan pisau kerok manual ini yang menggunakan Gurinda Bosch GWS 060, kalau di sini menggunakan GWS 0650, itu menggunakan pisau seperti ini. Pisau seperti ini tidak ini modifan ini guys, ini adalah modif sendiri atau membuat sendiri, dan proses pembuatan pisau ini ada di video di sini, silahkan diklik. Oke, seperti itu. Kita langsung saja lihat proses pengerokannya guys. Nah, ini dia, kita lihat saja proses pengerokannya. Nah, ini sedang dilandepkan seperti itu. Nah, sekarang pegawai sudah menggunakan masker dengan baik dan benar agar safety guys. Kurang lebih yang pertama itu kita babat dulu pada bagian sampingnya, diratakan terlebih dahulu sampai di atas wheelnya ban pas ya. Jadi harus rata ya, seperti itu. Nah, jika yang sudah lihai ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3-4 menit untuk mendapatkan satu ban yang sudah dikerok secara full guys. Ya, sebentar lagi kan sudah selesai pada bagian sampingnya. Nah, ini adalah proses pengasahan pisaunya. Jika sudah satu kali babatan pada bagian samping itu pisau sudah ketul atau tidak tajam lagi guys. Untuk menajamkannya itu menggunakan resibon warna kuning itu tadi. Kurang lebih prosesnya harus secara menyeluruh ya guys, harus rata. Ini memang untuk tutorial vulkanisir secara full, bagi kalian yang ingin mengetahui tutorialnya secara full dan proses awal sampai akhir seperti itu, nanti secara detail sampai proses pembungkusan guys. Nah, ini dia sudah pada bagian atas. Waduh, meletik guys.
Nah, ini dia adalah proses tahap ketiga, pemotongan karet terlebih dahulu yang sudah digaris menggunakan cutter atau dipotong sesuai ukuran menggunakan cutter dan ditumpuk satu-satu seperti ini, dan nantinya akan dipasang ke ban yang sudah dikerok seperti itu. Ini dia adalah proses pemasangan karetnya. Nah, untuk ukuran ini sendiri, ukuran komponnya itu bervariatif. Ini adalah tipe kompon yang medium kompon, dan tipe ketebalan komponnya itu bervariatif. Kalau di sini tersedia ukuran 2 mili dan 3 mili untuk komponnya itu sendiri. Nah, untuk ukuran 3 mili digunakan untuk pada bagian tapaknya, agar tidak terlalu lama untuk pemasangan karetnya, agar tidak terlalu menumpuk-numpuk menjadi beberapa lapisan. Kalau menggunakan 3 mili cukup menggunakan 2 lapisan, dan itu sudah cukup untuk melapisi pada bagian atasnya, agar ketebalannya itu sesuai standar seperti itu, guys. Nah, oke, kita lanjut saja ke proses tahap pemasangan karet. Wah, ini dia sebelum dipasang karet. Ban yang ditempelkan di tembok ini adalah ban yang sudah dilem menggunakan lem khusus, guys. Ini dia di dalam tabung kecil ini terdapat racikan lem khusus, campuran dari lem singgem warna putih yang biasa saya buat ban warna itu tadi, dan lem warna hitam ya, yang warnanya berplastik hijau ini, dicampur dengan perbandingan racikan khusus dan dicampur dengan bensin atau pertamax seperti itu. Setelah itu disabutkan ke ban sepeda motor yang sudah dikerok dan dilem, ditunggu hingga kering dan dipasang karet tipisan seperti ini, atau karet kompon yang sudah dipotong tadi. Ini adalah proses penambalan pada bagian heelnya, heel yang cuil-cuil ya, heel yang cuil-cuil ini bisa ditambal ya, guys. Gak kena cari deh. Nah, seperti ini, dan setelah pemasangannya itu selesai, itu dipasang pleret atau strip warna seperti ini, warna biru. Untuk pembuatan strip warna bisa dicek di pojok kanan atas, guys. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini adalah pada bagian sampingnya. Pemasangan pada bagian samping ini haruslah rata, harus mepet pada bagian atas heel yang sudah dikerok seperti itu. Nah, disisakan kurang lebih sekitar 0,2 mili agar nanti jelebretnya karet itu bisa pas pada bagian sisi heelnya, guys. Jadi tidak mepet atau terlalu mepet, nanti jelebretnya atau belebernya karet itu terlalu berlebih, jadi terlihat jelek. Jadi harus di atasnya kerokan sedikit seperti itu. Nah, ini dia kurang lebih proses pemasangan pada bagian samping menggunakan karet kompon 2 mili. Pada tapak bagian atas itu yang menggunakan bagian 3 mili. Jadi jika proses pemasangan karet itu dilakukan di bagian bawah heel sepeda motor, nanti akan terasa kaku jika sudah dimasukkan ke dalam pres. Jadi alternatifnya ini dipasang di atas bagian heelnya, guys, di atas heel sepeda motor itu. Ini dia yang sudah jadi dan sudah siap dimasukkan ke dalam mesin press, guys. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian pengepresan atau tahap keempat. Ini dia sebentar lagi proses pencopotannya. Ini masih dipasang. Wah, mau masang apa sih? Sarung tangan nih gaya di malian. Nah, ini dia bannya yang mau dipasang. Ini yang sudah matang ini dicepot terlebih dahulu. Proses kelima atau kelima atau keempat nih. Pokoknya proses setelah pemasangan karet ini dipres seperti ini. Pengunciannya dilepas terlebih dahulu.
langsung matang dari mesin. Nah, setelah itu dikumkan ke dalam jeding agar menunggu bannya dingin. Setelah itu kita masukkan kembali ban yang sudah dipasang karet kompon ke dalam mesin pres. Ini mesinnya sudah panas ya guys ya. Untuk ukuran tekanan suhunya kurang lebih 165 derajat dan itu harus stabil. Kurang lebih waktunya memakan waktu 20 menitan agar bannya bisa matang dengan sempurna. Nah, dikunci terlebih dahulu. Nah, setelah disiseti atau dikancing, ini dipompa dengan kompresor dengan tekanan kurang lebih 200 PSI. Nah, kurang lebih seperti itu proses pemasangannya pada mesin. Nah, itu yang satunya lagi. Oke, kita langsung lanjut saja ke proses tahap terakhir, tahap controller dan packing. Nah, ini dia tahap terakhir, tahap pengontrolan dan tahap pengilaan penjerabutan pada ban. Oh, bahasa deh. Menghilangkan rambut pada ban lah, seperti itu. Kurang lebih prosesnya seperti ini dilakukan oleh para ibu-ibu yang jeli dalam proses pengontrolan. Nah, ini dia yang sudah dibungkus, kurang lebih seperti ini pembungkusan ban ergo yang sudah dibungkus. Dan ini yang sudah mau dikirim seperti itu, warna merah. Ini yang tidak dibungkus ini dikarenakan ini adalah ban tubeless. Jadi kalau di bengkel itu kan ban tubeless harus dipasang menggunakan kardus agar mengembang ya guys. Nah, kalau dipasang kardus agar mengembang, nanti di pengiriman itu tidak muat banyak. Jadi tidak dibungkus terlebih dahulu, dibungkus dari pembelinya sana, nanti dikirimi pembungkusnya biar dibungkus sendiri untuk ukuran yang tubeless, untuk menghemat biaya kirim lah, seperti itu. Nah, kurang lebih ini ada hampir 1000 ban yang siap dikirim untuk area Sragen ini besok guys. Nah, mungkin itu guys, prosesnya sudah sampai akhir ini guys, dari mulai proses pemilihan ban dasar dan lain-lainnya. Nah, ini video ini saya buat sesingkat mungkin agar kalian semua paham guys, seperti itu. Ini sampai munjung-munjung ke sana ke atas seperti itu. Ini tadi dikarenakan prosesnya terlalu saya lihat pojok kanan atas, pojok kanan atas. Nah, dikarenakan saya mau mempraktekannya sendiri ini di jam-jam kerjanya para pegawai guys. Jadi saya tidak bisa nyeriweti seperti itu. Nah, mungkin cukup untuk video kali ini. Mungkin semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan saya pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.